warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski M. Sakir dengan NPM 2024040010. Baik, saya di sini akan menjelaskan cara menginstal MySQL Community Server, MySQL Workbench, dan Pentaho Data Integration. Kemudian saya juga akan memperlihatkan cara membuat database, tabel, serta menghubungkan MySQL dengan Pentaho. Langkah pertama itu instalasi MySQL Community Server. Saya membuka Google Chrome, kemudian mengetik MySQL Community Server pada kolom pencarian. Setelah masuk ke halaman resmi MySQL, saya memilih menu MySQL Community Server, kemudian klik download. Selanjutnya saya memilih no thanks, just start my download dan menunggu hingga proses download selesai. Setelah file berhasil diunduh, saya membuka folder download lalu menjalankan file instalasi MySQL. Pada tahap instalasi saya memilih tipe default, kemudian klik next hingga masuk ke pengaturan password. Di bagian ini saya membuat password untuk akun root. Sebaiknya gunakan password yang mudah diingat karena akan digunakan saat login ke MySQL dan MySQL Workbench. Setelah password selesai dibuat, saya klik next, kemudian next lagi hingga masuk ke tahap execute. Yang kedua, instalasi MySQL Workbench. Selanjutnya, saya kembali membuka Google Chrome dan mengetik MySQL Workbench. Kemudian saya memilih download MySQL Workbench, lalu mengunduh file instalasinya. Setelah proses download selesai, saya membuka file tersebut dan memulai instalasi. Saya cukup mengikuti langkah-langkah instalasi dengan memilih next, kemudian next lagi. Jika muncul konfirmasi dari Windows, saya klik yes. Saya menunggu hingga proses instalasi selesai, kemudian klik finish. Sekarang MySQL Workbench sudah berhasil terpasang. Saya membuka Google Chrome dan mengetik Pentaho download. Saya membuka halaman download Pentaho, kemudian memilih Developer Edition. Pada halaman tersebut, saya diminta mengisi data seperti nama, email, nomor telepon, negara, jabatan, dan berat. Untuk country, saya memilih Indonesia. Pada job title saya isi mahasiswa. Kemudian pada role saya memilih student. Setelah semua data terisi, saya mencetak persetujuan yang tersedia lalu klik submit request. Selanjutnya saya memilih Pentaho Data Integration atau Bus Integration untuk diunduh. Setelah proses download selesai, saya membuka file tersebut dan memindahkannya jika diperlukan. Kemudian melakukan ekstrak hingga seluruh file berhasil diekstrak. Setelah proses selesai, saya membuka folder hasil ekstrak, kemudian menjalankan aplikasi SpongeBob
database berhasil saya buat. Saya membuka bagian skema, kemudian memilih database latihan. Selanjutnya saya klik kanan pada tabel, kemudian memilih create tabel. Saya memberi nama tabel, misalnya tabel pelanggan. Kemudian saya menambahkan beberapa kolom, yaitu ID sebagai primary key dengan tipe data in, nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Setelah selesai, saya klik apply, kemudian apply lagi, dan lalu finish. Untuk memastikan tabel berhasil dibuat, saya membuka tabel pelanggan, kemudian memilih select mouse sehingga tabel dapat ditampilkan. Selanjutnya, menghubungkan MySQL dengan Pentaho. Langkah berikutnya adalah menghubungkan MySQL ke Pentaho. Saya membuka Pentaho Data Integration, kemudian memilih Database Connection dan klik New. Saya memilih jenis database MySQL pada connection name. Saya isi misalnya koneksi server, kemudian saya mengisi host name dengan localhost, database dengan database latihan, username dengan root, passwordnya sesuai dengan password yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya saya klik next. Jika koneksi berhasil, saya klik OK. Selanjutnya saya membuat transformasi. Setelah koneksi berhasil, saya membuat transformasi baru dengan memilih file, kemudian new, lalu transformation. Saya menambahkan komponen tabel input sebagai sumber data dan Microsoft Excel Writer sebagai output. Kedua komponen tersebut saya hubungkan menggunakan form. Pada tabel input, saya memilih koneksi tabel database yang telah dibuat, kemudian mengambil data dari tabel pelanggan. Selanjutnya, pada Microsoft Excel Writer, saya menentukan lokasi penyimpanan file Excel. Setelah semua pengaturan selesai, saya menjalankan transformasi dengan menekan tombol run, kemudian klik yes. Jika proses berjalan tanpa error, berarti data dari MySQL berhasil diekspor ke Microsoft Excel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa MySQL dan Pentaho telah berhasil terhubung dan proses transformasi data berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.